Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan. Saat ini kita kembali belajar dari pelajaran sekolah Sabat di tanggal 3 April, tepatnya di hari Senin, kembalinya anak manusia. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami akan belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami agar kami dapat memahaminya dan membawa iman kami untuk lebih setia hanya kepadamu saja. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, Wahyu 14 memuat ayat-ayat kunci sehubungan dengan pekabaran zaman akhir Tuhan kepada umatnya dan kepada dunia. Saudaraku, inti dari semuanya itu adalah kedatangan Yesus. Penggenapan janjinya bahwa kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Kita boleh baca dalam kitab Markus 14 ayat yang ke-62. Wahyu 14 ayat 14 menyebutkan Yesus adalah seperti anak manusia. Timbul pertanyaan, mengapa Yohanes menggunakan nama itu? Perlu kita ketahui bahwa Yesus menggunakan istilah anak manusia untuk merujuk pada dirinya sendiri 82 kali dalam Injil. Itu adalah salah satu gelar favoritnya. Dia menggunakannya sebagai ungkapan kasihnya kepada kita. Dia adalah juru selamat yang memahami kita, memiliki pengalaman dicobai, dan telah melewati pencobaan-pencobaan kita. Dia adalah anak manusia yang akan datang untuk membawa kita pulang ke rumah. Yesus yang datang untuk kita adalah Yesus yang sama yang hidup di antara kita. Dia memenuhi syarat untuk menebus kita karena dia menjadi salah satu dari kita. Namun, sebagai salah satu dari kita, dia menghadapi kemarahan penuh dari godaan iblis. Dan ya, dia menang. Dari beberapa ayat Alkitab dalam Injil Matius, membantu kita untuk lebih memahami mengenai Yesus anak manusia. Matius 16 ayat 27 mengatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yang kedua, Matius 24 ayat 27 dan 30. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Kemudian Matius 24 ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Matius 25 ayat 31 dan 32 mengatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka, seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudara dan saudariku, pemirsa Bakti Channel yang diberkati Tuhan, dari kutipan ayat tersebut, kita menemukan bahwa yang pertama, Yesus, anak manusia, datang dalam kemuliaan bersama malaikat-malaikatnya. Jadi anak manusia yang disebutkan dalam kitab Wahyu adalah merujuk kepada Yesus. Kemudian yang kedua, dia akan memisahkan domba dan kambing pada dasar penghakiman. Siapa yang bisa menghakimi selain daripada dia sebagai imam besar kita? Yang ketiga, nasib bangsa-bangsa dari seluruh umat manusia akan diputuskan untuk selama-lamanya. Siapa yang bisa memutuskan nasib manusia? Yaitu dia Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi pikiran mengenai istilah anak manusia adalah Alkitabiah. Dan walaupun dia adalah Allah
namun dia menjadi salah satu dari kita, seperti kita, tetapi tidak seperti kita. Dia tidak pernah berdosa. Hal ini menunjukkan karena harapan itu ditawarkan kepada kita dalam hal yang pertama, mengetahui kasih Allah bagi kita. Yang kedua, mengetahui bahwa dia dapat berhubungan dengan pergumulan kita dan memberi kita kemenangan atasnya. Saudaraku, pelajaran sekolah sahabat kita di hari ini cukup jelas, mengingatkan bahwa anak manusia yang dicatat dalam kitab Wahyu 14 ayat 14 adalah merujuk kepada Yesus. Kita sudah melihat alasan dan referensinya, dasarnya mengapa disebut Yesus sebagai anak Allah. Namun yang perlu kita ketahui adalah Yesus datang sebagai hakim. Dia akan menghakimi semua umat tebusan. Gandum yang sudah masak akan dituai, disabit, dan demikian juga anggur juga akan dituai dan diperas dalam kilangan. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa dua kelompok, yaitu orang yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, akan dipisahkan berkas-berkasnya untuk mewarisi kerajaan sorga. Namun padi-padi yang tidak baik atau yang berbuat jahat dalam hidupnya, yaitu manusia, akan disabit dan dibakar di api neraka. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar dari pelajaran hari Senin. Semoga melalui pelajaran ini membawa iman kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Senin. Saya Pendeta Rista Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, Rantau Prapat, pamit undur diri. Dan akhir kata, saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati.